Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri dari kelas 10 IPA D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi bahasa Indonesia yang dipelajari selama semester 1. Yang pertama, ada teks observasi. Teks observasi adalah teks yang melaporkan hasil pengamatan yang sesuai dengan fakta atau hasil percobaan. Ciri-cirinya itu bersifat objektif. Kedua, ditulis secara lengkap dan sistematik. Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, definisi bagian, dan simpulan. Kebahasaannya yang pertama menggunakan afikasi, yang kedua menggunakan frasa nomina, yang ketiga menggunakan kalimat definisi dan deskripsi, dan yang terakhir menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Bab 2. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan yang bertujuan menjelaskan suatu informasi, gagasan, atau pendapat. Ciri-cirinya itu pertama, memuat fakta dan pendapat, yang kedua bersifat informatif, yang ketiga memuat sebuah pengetahuan, yang keempat bersifat netral dan objektif, dan terakhir informasinya biasanya bersifat membujuk. Struktur dari teks eksposisi, yang pertama ada tesis atau pendapat, kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Untuk kebahasaannya, yang pertama ada pronomina, yang kedua ada kata verba, yang ketiga ada konjungsi. Bab 3. Teks anekdot. Teks anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dengan tujuan menyampaikan kritik sosial. Ciri-cirinya itu biasanya terselip kritik atau sindiran, bersifat lucu, dan terakhir biasanya membawa masalah publik atau sosial. Selanjutnya struktur. Yang pertama ada abstraksi, kemudian orientasi, ketiga krisis, keempat ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Untuk kebahasaannya, yang pertama menggunakan kata penghubung, yang kedua menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu, ketiga ada retris atau pertanyaan yang tidak harus dijawab, yang berikutnya ada kata kerja aktif, dan yang terakhir ada kata perintah dan kata seru. Bab 4. Bab 4. Hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk prosa yang menggunakan bahasa Melayu klasik. Biasanya menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang yang di dalamnya terdapat kekuatan atau suatu mukjizat. Ciri-cirinya yaitu pertama berbahasa Melayu lama atau arkais, yang kedua terdapat istana sentris, yang ketiga berkisah kemustahilan atau prologis, yang keempat biasanya ceritanya bersifat anonim atau tidak diketahui siapa pembuatnya, yang kelima biasanya bersifat sedikit kaku. Untuk strukturnya, pertama ada abstraksi, kedua ada orientasi, ketiga ada komplikasi, keempat ada evaluasi, kelima ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Untuk hikayat biasanya memiliki banyak nilai, diantaranya nilai agama, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, edukasi, dan estetika. Kebahasaan hikayat ada 3. Yang pertama menggunakan konjungsi, yang ketiga menggunakan majas, dan yang terakhir berbahasa Melayu lama atau arkais. Mungkin hanya segini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.